Salam sahabatku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, kata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sejati memiliki dua makna. Makna kasih yang sejati pertama adalah kesetiaan. Saudaraku, Petrus diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Bagaimana dia setia mengikuti Yesus. Dan kita lihat dalam perjalanannya, kesetiaan Petrus kandas saat pertama dia menyangkal Yesus. Padahal dia pernah berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, aku mengasihi engkau. Sekalipun murid-murid ini meninggalkan engkau, aku akan setia mati untuk Tuhan. Aku rela dipenjara untuk Tuhan." Itu Petrus katakan sebelum Yesus ditangkap. Namun saudara tahu apa yang terjadi? Setelah Yesus ditangkap, dia malah menyangkal Yesus. Dia lupa akan janjinya. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan Petrus yang kedua kandas ketika dia tahu Yesus sudah mati. Dia kembali ke profesinya semula. Dia kembali menjadi penjala ikan. Dia lupa akan janjinya kepada Tuhan. Padahal dia pernah berjanji untuk setia kepada Tuhan. Saudaraku berkati oleh Tuhan, pernahkah juga saudara berjanji untuk setia kepada Tuhan? Masih ingatkah saudara ketika pertama kali kita berkobar-kobar menjadi pengikut Yesus? Pertama kali ketika kita menjadi pengikut Yesus, mungkin kita pernah berjanji, "Tuhan, aku mencintai engkau, aku akan setia mengikuti Yesus." Namun pada akhirnya di tengah perjalanan hidup kita, kadang kita kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa karena mungkin doa kita belum terjawab, sakit penyakit kita belum disembuhkan. Akhirnya apa? Kita meninggalkan Tuhan. Kita kembali kepada hidup kita yang lama. Dan kita bilang sama Tuhan, "Goodbye Tuhan." Lupa akan janji Tuhan. Lupa akan apa yang pernah dikatakan kepada Tuhan. Mari saudara, kita ingat kembali komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan seperti dia setia kepada kita. Jadi ingat, kalau kita katakan, "Tuhan, aku mengasihi engkau," buktikanlah dengan kesetiaanmu kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita setia mengikuti Yesus. Amin. Ada lagu katakan, "Ku berjanji sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia." Biar ini juga menjadi doa kita, supaya kita tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Yang kedua, bukti kasih yang sejati, yaitu pengorbanan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, Petrus ketika dia sudah meninggalkan Tuhan, ketika Yesus datang bertanya kepada dia, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sebanyak 3 kali, ingin memperbarui kembali komitmen Petrus. Apakah dia benar-benar ingat akan janjinya kepada Tuhan? Tuhan mengingatkan Petrus akan apa yang dia pernah katakan kepada Tuhan. Dan Petrus bilang, "Apa? Aku mengasihi engkau Tuhan." Dan benar-benar Petrus membuktikan setelah tadi dia sudah jatuh, dia akhirnya bangkit kembali dan dia memperbarui komitmennya dengan Tuhan. Dia rela berkorban untuk Tuhan. Apa buktinya saudara? Saudara tahu Petrus adalah paus nomor 1 yang paling terkenal di Roma.
Dan dia juga orang yang rela mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Dia rela mati karena pekabaran Injil. Dia rela mati karena dia melayani Tuhan. Buktinya apa, saudara? Petrus rela mati, disalibkan demi cintanya kepada Tuhan, demi kasihnya kepada Tuhan. Dia begitu kobar-kobar melayani Tuhan. Dan saudara tahu, Petrus mati seperti Yesus. Dia disalibkan. Namun Petrus tidak ingin seperti Yesus. Dia minta kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itulah Petrus akhir hidupnya. Dia mati disalibkan demi cintanya kepada Tuhan. Dan dia begitu berkobar-kobar melayani Tuhan. Bahkan dikatakan pada pertama kali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa yang bertobat. Saudaraku, luar biasa sekali pengorbanan Petrus kepada Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga ingin saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, kita juga rela berkorban untuk Tuhan. Apa yang saudara bisa korbankan bagi Tuhan? Yaitu apa? Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh talenta kita, potensi yang ada dalam hidup kita. Apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan, mari kita berikan untuk kita. Bahkan apa? Hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Karena apa? Yesus terlebih dahulu sudah berkorban untuk kita. Tuhan juga ingin kita juga mau berkorban bagi Tuhan. Berkorban apa? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan mungkin dana kita, uang kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini menunjukkan apa? Bukti kita. Mungkin kita tidak mati seperti Petrus, tapi apa yang saudara bisa buat itu adalah bukti pengorbanan kita kepada Tuhan. Mari berkorban bagi Tuhan. Kalau kau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, buktinya apa? Mari tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita dalam situasi apapun. Jangan pernah menyangkal Yesus. Dan yang kedua, setia dengan cara apa? Berkorban. Memberikan seluruh hidup kita, waktu kita untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan kedua hal ini, menunjukkan benar-benar bahwa saudara dan saya telah menunjukkan kasih yang sejati seperti yang dinyatakan Allah kepada kita. Biar firman Tuhan boleh memberkati kita.